sudah unduh akun pembelajaran dari Kemdikbud. Selaku operator diminta untuk mengunduh akun Tendik, akun siswa, dan akun guru. Ternyata bentuk filenya adalah seperti ini. Bentuk filenya adalah bentuk file tipe CSV, di mana bentuknya masih berantakan, masih belum terpisah dalam kolom-kolom. Di sesi kali ini saya akan mencoba membahas bentuknya cuman jadi kayak gini aja nih. Yang tadinya bentuknya tidak rapi, begitu saya ubah sedikit aja, jadi bentuknya langsung terpisah dalam kolom-kolom kayak gini. Nama, tingkat, username, sama password sudah terpisah dalam bentuk kolom masing-masing. Dalam bentuk kolom bisa kita rubah menjadi lebih simple, lebih bisa teratur, terarah, bahkan bisa kita sorting. Bisa kita sort sesuai dengan level tingkatan anak-anak, gitu ya. Di sesi kali ini saya akan coba bahas bagaimana caranya tipe file CSV dari data akun belajar Kemdikbud kita rubah menjadi dalam bentuk yang lebih simple, dalam bentuk Excel workbook. Itu ya. Ini adalah video tutorial ke-239. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Yang udah subscribe thank you, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe saya doakan semoga segera subscribe. Oke, kita mulai aja. Di video ke-239 ini mengubah tipe file CSV. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, saya akan coba kenalkan terlebih dahulu apa itu tipe file CSV. Saya coba googling, tanyakan ke Google, bahwa di Google akan diberi keterangan apa itu CSV, bahwa CSV itu sebetulnya adalah comma separated value file. Jadi sebuah file comma separated value, sebuah format data, basis data di mana setiap record dipisahkan oleh tanda koma atau titik koma. Selain sederhana, format ini dapat dibuka pula dalam berbagai text editor seperti Notepad, WordPad ataupun di Microsoft Excel. Jadi walaupun bentuknya ini, misalkan saya punya data ini, nah gambarnya X, kalau ada tulisan A-nya, ini sebetulnya adalah tipe file CSV. Kalau saya buka menggunakan text editor atau menggunakan Notepad pun bisa, hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita buka menggunakan defaultnya pakai Microsoft Excel, hasilnya pun mirip-mirip juga, bentuknya kayak gini. Padahal data seperti ini yang saya inginkan adalah menjadi data-data yang rapi dalam bentuk kolom-kolom yang bagus. Misalkan data akun kemarin, akun pembelajaran, hasilnya pun sama. Di sini padahal data yang saya punya ada lebih dari 2000 data. Dari 2000 data seperti ini ada 2000 berapa nih? Banyak banget ini sampai ke bawah, ada 2464 data. Dari 2464 data, saya pengen data ini terpisahkan dalam bentuk kolom-kolom tertentu dan dalam bentuk query-query yang lebih mudah untuk dilihat. Itu pengenalan tentang CSV. Misalkan saya punya data ini, rekapan kelas. Rekapan hasil kelas dari ulangan 1, ulangan 2. Walaupun di sini dari Microsoft Teams ya, ini saya ekspor to Excel, tetapi ternyata hasilnya pun belum sebuah file Excel, tapi hasilnya dalam bentuk CSV. Ini kita coba cek, hasilnya adalah ini nih. Hasilnya dalam Microsoft Excel comma separated values file. Jadi kalau diklik hasilnya masih belum rapi. Kita akan coba merapikan data ini dengan beberapa langkah yang mudah.
Saya akan mulai dari data nilai tadi, data nilai siswa real kelas saya yang bentuknya masih dalam bentuk CSV. Di sini terlihat bahwa some feature might be lost if you save this workbook in comma delimited atau CSV format. Kalau saya save as ke dalam bentuk Microsoft Excel, misalkan save as, saya ganti ke dalam Microsoft Excel, Excel workbook, saya klik save, tampilannya pun masih tetap sama. Yang ini yang adalah CSV tadi, yang ini yang Excel. Begitu saya klik, maka ternyata hasilnya pun tetap sama, belum berubah apapun. Berarti yang ini saya hapus saja ya, saya delete aja. Nah, langkahnya adalah ini saya klik 2 kali untuk membuka. Pertama, saya sort dulu. Saya sort dengan ini, panah ke ini, atau bolehlah klik data, setelah itu sort juga boleh. Ini tinggal di sort panah. Setelah itu ada tulisan di sini text to column, text to column. Setelah itu delimitednya di klik, setelah itu next. Maka di sini akan ada perintah. Delimiternya apa? Tab. Berarti koma. Nah, terlihat perbedaannya ya. Yang ini yang tadinya koma sekarang berubah menjadi kolom. Nih, terlihat bedanya ya. Nah, setelah itu, setelah dicentang, untuk komanya tinggal next saja. Setelah next, finish. Terlihat bedanya ya. Yang tadinya bentuknya seperti ini, sekarang berubah terpisah ke dalam kolom-kolom tertentu. Ini aslinya tadi terpisahkan oleh koma, sekarang berganti dalam bentuk kolom. Setelah itu, agar aman, tinggal kita save as. Save as-nya mau dalam bentuk apa? Dalam bentuk CSV juga boleh, dalam bentuk workbook juga boleh. Saya ganti dalam bentuk workbook, saya klik save. Berarti sekarang saya punya 2 file. File pertama adalah yang ada A-nya, ini adalah file CSV. Yang di sini adalah file Excel-nya. Biasanya file CSV tentu lebih ringan. Di sini hanya 6,48 KB, sementara setelah dirubah ke dalam workbook atau worksheet menjadi 12,3 KB. Masih tetap kecil, tapi dia ukurannya biasanya lebih besar karena yang tadinya pemisahnya koma menjadi pemisahnya kolom. Tapi jauh lebih rapi. Nih, jauh lebih baik. Perlu diulang lagi? Perlu ya, kalau perlu saya ulang lagi untuk data yang lain. Baik, langkah kedua saya akan coba dengan akun pembelajaran punyanya Kemdikbud, punyanya siswa. Di sini dari punyanya siswa itu sudah ada data NISN, nama, tingkat, username, dan password. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 5 kolom, tapi terpisah oleh 5 koma. Caranya berarti gimana tadi? Caranya yang pertama, masuk ke titik data, sort kolom pertama, setelah itu text to columns, text to column, delimitednya diklik, setelah itu next, setelah itu komanya dicentang, setelah itu next, setelah itu finish, setelah itu jadi. Terlihat bahwa di sini sudah ada dari mulai nama, tingkat, username, sampai dengan sampai dengan ini sudah ada semua. Yang tadinya berupa koma sekarang menjadi sebuah file dalam bentuk terpisah dalam kolom-kolom. Ini tinggal diperbesar dan sebagainya kolomnya untuk disesuaikan. Ini tinggal diklik-klikkan jadinya panjang. Nah, ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. 2400 data lebih menjadi data yang rapi. Bahkan kalau nantinya misalkan kita sort lagi masuk ke data, sort, setelah itu masuk ke data, sort, setelah itu apa yang kita sort by tingkat, maka kita akan mendapatkan data yang jauh lebih rapi karena semua kelas atau semua tingkat sudah terkumpul jadi satu. Tinggal sortingnya
sorting pakai sorting apa gitu ya. Ini tinggal save as-nya mau kemana kayak tadi gitu ya, simple banget, kecil dari saya. Semoga bisa menambah informasi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurangnya saya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan dimanfaatkan. Jempol ke atas kalau memang suka, kalau memang bermanfaat silahkan share ke semua media sosial kawan-kawan semuanya. Jika memang butuh video tutorial yang lain tulis di kolom komentar. Kalau memang berhasil tulis di kolom komentar, belum berhasil juga silahkan tulis di kolom komentar. Saya cukupkan, semoga apa yang kita lakukan menjadi niatan baik dan menjadi catatan ibadah untuk kita semuanya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap jaga kesehatan, social distancing, semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungannya. Terima kasih, salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.